يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر، الله أكبر، Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin,
jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi umur panjang dan barokah, nikmat diberi kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat diberi anak yang soleh-solehah, terutama nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kita semua akan kembali kepada Allah untuk mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, setiap yang bernyawa termasuk kita semua pasti akan mati. Namun kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi tidak usah khawatir, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, setiap yang bernama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Ternyata ma'asyiral muslimin, kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ada sebagian yang tidak mau untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Heran para sahabat ma'asyiral muslimin. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ba ya Rasul? Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, ikut kepada ajarannya Rasulullah, dakhalal jannah, dipastikan ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ma'asyiral muslimin, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang ingkar kepada Rasulullah, dan barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah, faqad aba, maka sungguh-sungguh ia tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya agar kita dimasukkan, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, kita harus taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man mayyuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masyarul muslimin, kita ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Rasulullah Muhammad, umat terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk seluruh manusia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian ini adalah umat terbaik, umat yang dipilih oleh Allah, ukhrijat linnas, yang diciptakan untuk menjadi wasilah datangnya rahmat untuk semua umat. Dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf, dengan mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhi, mencegah dalam hal kemungkaran, wa tu'minu billah. Semuanya itu dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, itulah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya baginda Rasulullah terhadap umatnya, masyarul muslimin, Rasulullah berpesan, berwasiat agar umatnya dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dauhnya baginda Rasul? Man faraqur ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Barang siapa yang terpisah antara ruh dan jasadnya, alias meninggal dunia, masyarul muslimin, kemudian dia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ketiga hal itu, masyarul muslimin? Yang pertama, kita harus terbebas dari minal kibri. Kita harus terbebas dari sifat sombong. Yang kedua, wal ghululi, dan kita harus terbebas dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, wad daini, kita harus terbebas dari hutang. Masyarul muslimin, yang pertama, kita harus terbebas dari sifat sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sifat sombong, orang yang sombong pasti dia akan menolak kebenaran yang datang kepadanya, wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain dan merendahkan orang lain. Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan kita manusia menjadi sombong. Yang pertama, masyarul muslimin, sombong karena harta kekayaannya dilambangkan oleh Allah Qarun. Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sombong karena pangkat dan jabatannya dilambangkan Fir'aun. Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, masyarul muslimin, sombong karena kecerdasan otaknya, sombong karena kealimannya, sombong karena kepintarannya, dilambangkan kaum Ad, dilambangkan kaum Samud. Kaum Ad dan kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dimasukkan surga oleh Allah, kita harus terbebas dari sifat sombong, masyarul muslimin. Kita kalau ada setitik saja dari sifat sombong, kita tidak layak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak layak masuk surganya Allah barang siapa yang ada di dalam hatinya setitik, sederroh, seatom dari sifat sombong. Oleh sebab itu, masyarul muslimin, kalau kita ingin dipermudah masuk ke dalam surganya Allah, kita yang pertama harus terbebaskan dari sifat sombong. Yang kedua, masyarul muslimin, wal ghulul, sifat pengkhianat. Kalau di dalam instansi korupsi, diperingatkan oleh baginda Rasul, la tahul
La taghullu, janganlah kalian menjadi pengkhianat. Jangan sampai ada di dalam hati kalian jiwa-jiwa pengkhianat. Fa innal ghulula, maka sesungguhnya pengkhianat narun, akan digiring kehidupannya oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa arun, dan akan digiring oleh Allah ke dalam kehinaannya Allah Subhanahu wa taala ala ashabi, terhadap pelaku gulul, terhadap pelaku pengkhianat, terhadap pelaku koruptor. Fid dunya wal akhirah, di dunia bagaikan neraka hidupnya, di dunia dihinakan oleh Allah, apalagi kelak di yaumil qiyamah. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, kita harus terhindar dari sifat-sifat pengkhianat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wadain, hutang. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, jiwa seseorang yang sudah meninggal dunia terhalang dari masuk surganya Allah bidainihi, disebabkan karena hutangnya. Ma'asyiral muslimin, pernah dikisahkan di zamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, kemudian sahabat itu dimandikan, dikafani, kemudian diberi harum-haruman, kemudian diletakkan di tempat yang mulia sambil menunggu kedatangannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ma'asyiral muslimin, kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, apakah si mayit masih punya tanggungan hutang? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Berapa wahai Jabir? 2 dinar ya Rasulullah. Setelah kanjeng Nabi, setelah baginda Rasul mendengar bahwa si mayit masih punya tanggungan hutang, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Baginda Rasul balik arah, tidak jadi menyolati si mayit. Ma'asyiral muslimin, untungnya ada sahabat yang gagah berdiri di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Qatadah. Apa yang disampaikan oleh Abu Qatadah kepada baginda Rasul? Ya Rasulullah, hutangnya si mayit saya yang tanggung ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hutangnya si mayit saya yang akan melunasi ya Rasulullah. Benar wahai Abu Qatadah? Iya ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah bersedia untuk menjadi imam sholat jenazah si mayit. Kemudian keesokan harinya, setelah baginda Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah, ditanyakan oleh baginda Rasul, wahai Abu Qatadah, apakah hutangnya si mayit sudah engkau lunasi? Apakah hutangnya si mayit sudah engkau bayarkan wahai Abu Qatadah? Belum ya Rasulullah. Pantas saja Abu Qatadah, Allah memperlihatkan kepadaku kulitnya si mayit nyinyir, terkena panas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cepat dibayarkan wahai Abu Qatadah. Iya ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Kemudian keesokan harinya bertemu lagi Rasulullah dengan Abu Qatadah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, apakah hutangnya si mayit sudah engkau lunasi? Apakah hutangnya si mayit sudah engkau bayarkan? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Pantas saja Allah memperlihatkan kulitnya si mayit bagus, mulus, harum, bertanda kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan raudhah min riyadil jinan, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya tentang hutang, ma'asyiral muslimin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfaru lis-shahidi kullu dzambi illa daini. Akan dimaghfirah, akan diampuni bagi orang yang mati syahid seluruh dosa-dosanya, illa daini, kecuali hutangnya. Sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ma'asyiral muslimin, walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih,
demi yang menggenggam jiwaku, demi jiwaku yang ada di genggamannya. Lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki, qutila fi sabilillah, terbunuh di medan pertempuran menegakkan agamanya Allah, tsumma uhiyya, kemudian dihidupkan lagi, diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk hidup, tsumma qutila, kemudian ikut perang lagi, mati syahid lagi, tsumma uhiyya, diberi kesempatan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, tsumma qutila, kemudian diwafatkan lagi, dimatikan lagi dalam keadaan syahid, wa alaihi dainun ma dakhalal jannah, kalau dia masih punya tanggungan hutang, ma dakhalal jannah, tidak layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hatta yuqda'an hudain, sampai hutang-hutangnya dilunasi atas nama dirinya. Masyarul muslimin, saking pentingnya urusan hutang, jangan sampai kita wafat dalam keadaan masih mempunyai hutang. Kalau kita ingin dipermudah masuk ke dalam surganya Allah, kita harus terhindar dari 3 hal. Yang pertama, sombong. Yang kedua, jiwa-jiwa pengkhianat. Dan yang ketiga, kita harus terbebaskan dari hutang. Semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat, semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari sifat sombong, terhindar dari sifat-sifat pengkhianat, dan terhindar dari banyak hutang. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita,
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سأول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mumdi'an bila mithal walakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikati المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أهوى على النار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أهوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.